Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Halim Nenggolan dengan NIM 2402061, diampuh oleh Cik Salmiyati, MPD PhD. Saya dari Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengantar ekologi tanaman dengan berjudul pengaruh alelopati beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan. Latar belakang dari alelopati ini adalah ekosistem merupakan suatu sistem yang terdiri dari interaksi antar makhluk hidup biotik dalam suatu wilayah tertentu. Komponen biotik mencakup semua organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sementara komponen abiotik mencakup elemen seperti tanah, air, udara, cahaya, matahari, dan suhu. Dalam ekosistem, komponen-komponen ini saling bergantung dan berinteraksi dalam siklus energi dan materi membentuk keseimbangan alam. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat atau diatur oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contoh ekosistem buatan termasuk kebun, sawah, akuarium, dan taman kota. Dalam ekosistem ini, manusia memiliki kendali atas beberapa elemen seperti penambahan pupuk atau pengaturan jumlah hewan dan tumbuhan, berbeda dengan ekosistem alami yang berkembang tanpa campur tangan manusia. Tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum alelopati ini yaitu bertujuan untuk mempelajari pengaruh alelopati dari beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, bagian akar atau daun alang-alang Imperata cylindrica dan rumput teki Cyperinus sp. Yang kedua, biji tanaman yang cepat berkecambah, misalnya biji kacang hijau dan jagung. Dan yang ketiga, blender atau mangkok, pengerus cawan petri, kertas, saring, dan kertas semarang, gelas ukur, corong, penyaring pipet, dan pisau atau gunting. Cara kerjanya ialah yang pertama, buatlah ekstrak alang-alang dan rumput teki dengan cara berikut. A. Hancurkan dan haluskan bagian tumbuhan yang dipilih tersebut dengan mangkok penggerus atau blender. B. Buatlah ekstrak bagian tumbuhan tersebut dengan air dengan perbandingan bagian tumbuhan air adalah 1:7, 1:14, dan 1:21. Lalu saringlah ekstrak yang diperoleh dengan menggunakan alat penyaring. Yang kedua, letakkan 10 biji jagung atau biji kacang hijau pada cawan petri sebanyak 9 petri. Yang ketiga, siram sebanyak 5 ml ekstrak alelopati ke dalam cawan petri yang telah berisi biji kacang hijau atau biji jagung. Keempat, pilih kombinasi perlakuan biji kacang hijau atau biji jagung dengan perlakuan kontrol dan perlakukan ekstrak dengan salah satu konsentrasi 1:7 atau 1:14 atau 1:21. Yang kelima, terdapat 3 perlakuan dengan masing-masing perlakuan 3 ulangan. Keenam, amati perkecambahan biji-biji tersebut selama 1 minggu, tentukan persen kecambahnya dan ukur panjang kecambahnya. Dan yang ketujuh, dengan menggunakan rancangan percobaan acak lengkap, gunakan sidik ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan pemberian ekstrak bahan alelopati terhadap respon pertumbuhan. Dan ini adalah
video cara kerjanya. Dokumentasi praktikum. Adapun dokumentasi praktikum dari hasil kerja tadi, yang pertama, memasukkan biji kacang hijau ke cawan Petri. Bisa dilihat gambarnya. Dan yang kedua, memotong alang-alang dan rumput teki serta dimasukkan ke dalam blender. Dan yang ketiga, melakukan pemilihan kombinasi perlakuan ekstrak dengan salah satu konsentrasi. Dan ini adalah hasil praktikum kami selama 7 hari dan tabel hasil praktikum kami selama 7 hari. Pembahasan hasil kerja praktikum alelopati. Dalam persaingan antara individu-individu dari jenis yang sama atau jenis yang berbeda untuk memperebutkan kebutuhan-kebutuhan yang sama terhadap faktor-faktor pertumbuhan, kadang-kadang suatu jenis pertumbuhan mengeluarkan sejenis kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jenis-jenis pohon lain dan juga kemungkinan dapat mempengaruhi pertumbuhan dari anaknya sendiri. Peristiwa semacam ini disebut dengan alelopati. Jadi, alelopati dalam suatu peristiwa di mana suatu individu tumbuhan menghasilkan zat kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan individu lainnya. Alelopati terjadi karena adanya senyawa yang bersifat menghambat senyawa tersebut tergolong senyawa sekunder karena timbulnya secara sporadis dan tidak berperan dalam metabolisme primer organisme. Senyawa-senyawa yang bersifat menghambat tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok utama seperti fenispropian, acetogenin, terpenoid, dan alkaloid. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum alelopati ini, yang pertama, alelopati dapat dimanfaatkan sebagai blok herbisida untuk mengendalikan gulma. Yang kedua, alelopati adalah fenomena biologis di mana suatu organisme menghasilkan satu atau lebih zat biokimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kelangsungan hidup dan reproduksi organisme lain. Yang ketiga, menjelaskan apakah definisi secara serta perana alelopati. Dan yang keempat, zat alelopati dari alang-alang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan, semai menjelaskan apakah definisi serta perana alelopatiola. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini berguna buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.